sorry ass DJ. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Pengertian membaca efektif menurut para ahli, menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca atau si penulis dalam bahasa tulis dapat diterima dan dipahami oleh pendengar atau pembaca dalam bahasa tulis, sama benar dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penutur atau si penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif terbagi menjadi 6, yaitu kesepadanan, keparalelan, kehematan, kecermatan, kesepaduan, dan kelogisan. Yang pertama adalah kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini memiliki 3 ciri. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contoh, hadirin dimohon berdiri. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Contoh, bagi saya soal itu kurang jelas. Yang ketiga, beberapa kata penghubung intra kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Contoh, kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Ciri yang kedua adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan kata nominal, maka bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Contoh, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Ciri yang ketiga adalah kehematan. Kehematan adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Ciri kehematan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hindari penggunaan subjek yang tidak diperlukan. Contoh, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Seharusnya, karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Yang kedua, hindari penggunaan superodirat pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Seharusnya ia memakai baju merah. Yang ketiga, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, mulai sejak dari pagi, dia hanya bermenung saja. Seharusnya, sejak pagi dia hanya bermenung. Yang keempat, hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Contoh, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Seharusnya masih banyak hal yang harus dibahas. Ciri kalimat efektif yang keempat adalah kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contoh, saya suka menonton pertunjukan wayang kulit. Ciri kalimat efektif yang kelima adalah kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kepaduan ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele. Contoh, penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan kita sangat mudah. Hal itu disebabkan oleh karena pada masa-masa perjuangan, rakyat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merasakan senasib, seperjuangan, serta satu cita-cita. Dengan kesadaran itu dan disertai pemikiran yang mantap, rakyat Indonesia menetapkan bahasa Indonesia tersebut sebagai bahasa kesatuan. Yang kedua adalah kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verba secara tertib dalam kalimat-kalimat berpredikat persona. Contoh, surat itu sudah saya baca. Yang ketiga adalah kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat,
kata kerja, transiti, dan objek penderita. Contoh, mahasiswa harus sadar akan pentingnya perpustakaan. Ciri kalimat efektif yang keenam adalah kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, yang terhormat, Rektor Universitas Jember, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebenaran, yang kedua kepaduan. Kebenaran, kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa yang baku. Kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat efektif menjadi utuh dan tidak sumbang. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Namun, dalam kalimat efektif perlu kehadiran objek atau keterangan agar kalimat terkesan utuh. Berikut penjabaran singkat unsur kalimat efektif. Yang pertama adalah subjek. Bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua adalah predikat. Bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Yang ketiga, objek. Bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Yang keempat, keterangan. Kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung.